Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dalam minggu-minggu kita tidak beribadah dan bersekutu di gereja secara langsung. Bagaimana keadaan kondisi kerohanian Bapak, Ibu, Saudara semua? Apakah Bapak, Ibu, Saudara merasa ada yang kurang? Meskipun demikian, kita percaya Tuhan Yesus akan terus mengisi hati kita dengan roh-Nya dan kehadirannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya malam ini mari kita sama-sama datang dalam persekutuan doa. Mari kita menyanyikan lagu Limpahlah Pialamu dari KPPK 247. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau akan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat malam. Kita jumpa dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menolong kita untuk bisa tetap bersekutu kepada Tuhan di tengah COVID-19 ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur di tengah-tengah kesulitan kami, kesedihan kami, ketidakmampuan kami. Engkau selalu mengawasi kami, menolong kami untuk tetap bersandar kepada Engkau. Kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Berkati firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca ayat hafalan minggu lalu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Renungan malam hari ini diberi tema berpikir positif di tengah kesulitan. Mengapa Paulus bisa berpikir positif di tengah kesulitan? Kesulitannya apa Paulus? Kalau kita membaca Filipi adalah dia ada di dalam penjara. Di tengah penjara dia tetap bisa bersukacita. Kalau kita kaitkan dengan penjara di Filipi,
ketika dia difitnah oleh orang-orang kota Filipi karena dia menyembuhkan orang sik dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Itu sesuatu realita yang dia tidak inginkan, tetapi dia harus menerima realita itu. Apa yang mendasari dia kuat di dalam realita kesulitan? Yang pertama ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7, 8. Berpikir Paulus adalah Kristus yang kita sudah peringati. Dia mati di salib, mengosongkan dirinya sebagai ilahi, menjadi sama seperti hamba yang mau menderita, meneteskan darah sampai penghabisan. Jikalau Paulus bisa mengalami masuk penjara, itu karena dia merasakan sedikit dari penderitaan Kristus, menjadikan dia belajar karena berita Injil. Dia belajar mengalami kesulitan di dalam penjara, tidak membuat dia sedih, tetapi justru dia bisa memuji Tuhan. Ini luar biasa. Imannya tidak dipengaruhi oleh kondisi yang tidak bisa bergerak. Imannya sangat kuat di dalam Yesus, karena Yesus berjanji menyertai sampai akhir zaman, dan Tuhan menolong dia. Dia bisa memuji Tuhan, dia bisa berdoa. Kalau kita baca di pasal 1, dia justru berdoa untuk orang-orang Filipi di tengah-tengah siksaan yang dia alami. Dia mendoakan mereka agar mereka juga punya kelimpahan sukacita yang dia miliki. Karena senantiasa orang-orang yang dimiliki Kristus, percaya Yesus, dia ada Roh Kudus. Inilah yang membedakan. Di tengah kesulitan ada Roh Kudus yang menenangkan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah, dan dia bisa memuji Tuhan dan mendoakan orang lain. Di tengah COVID, kita jangan susah, kita jangan terbelenggu oleh karena COVID. Belajar bisa mengatasi permasalahan ini. Kenapa? Yesus yang mati dan bangkit yang kita peringati minggu lalu justru menguatkan iman kita, memberi kepada kita bisa berdoa, bersandar Tuhan, banyak waktu untuk bisa melakukan yang berkenan pada Tuhan. Yang kedua, kenapa dia bisa bersuka cita, bisa memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Itu luar biasa. Karena dia mendasarkan hidupnya oleh karena yang kedua, yaitu hal karakter. Karakter menjadi spiritual dia juga mempengaruhi karena bersandar Kristus. Orang yang punya spiritual ibadah yang baik, dia memikirkan hal yang positif, yang Tuhan berkenan. Dia tidak memikirkan kondisinya yang susah, tetapi dia memikirkan apa yang dia bisa lakukan. Di tengah penjara yang sulit, dia bisa memikirkan apa yang suci, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang sedap didengar, yang patut, yang bajik. Kenapa Paulus di pasal 4 ini mengatakan demikian? Karena di luar penjara, murid sepelayanan dia juga, Euodia dan Sintike sedang berantem. Dan dia meminta dengan surat melalui Sungsukus, berdamailah mereka, supaya mereka bisa punya sukacita, supaya mereka tidak duniawi, menang sendiri. Dan dia belajar supaya muridnya bisa berdamai, punya yang hati tidak duniawi. Di tengah kesulitan, kalau kita tidak ada berpikir positif di tengah masalah, kita akan menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi. Padahal saat itu Tuhan ingin kita berubah secara karakter, spiritual, untuk menenangkan diri, bersandar Tuhan. Tuhan akan melewatkan masalah ini dengan berbagai cara. Percaya saja, Tuhan akan menolong kita. Kita belajar di rumah, merawat rumah kita dengan baik, keluarga kita akan bersandar Tuhan.
yang mati dan bangkit dan sekarang ada di surga, yang suatu hari akan datang dengan segera. Tuhan sudah dekat. Belajar, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita belajar untuk bersyukur, kita bisa berdoa. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, Paulus juga menekankan, berdoalah kepada Tuhan. Di tengah keterbatasan kita, kita belajar bisa memaknai ini dengan kekuatan Tuhan. Kita belajar menyenangkan, bersukacita dengan anak, suami, berdoa bersama. Kita belajar berdoa dan memuji Tuhan. Kita juga bisa belajar bermain bersama. Dan kita juga bisa seperti Paulus, mengingat orang lain di sekitar yang kita dengar. Untuk apa? Mereka merasakan sukacita. Supaya kebaikan orang-orang percaya pada saat ini juga bisa menolong orang lain di tengah-tengah COVID. Kita bersyukur gereja kita bisa memberikan dampak untuk jemaat, menolong, menghibur, dan menguatkan. Mungkin melalui telepon, mungkin melalui Zoom, dan sebagainya. Semua kita bisa lakukan karena kita tidak berfokus pada diri, tetapi kita ingin membangun sesuatu perubahan dengan sukacita, dengan berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Lakukanlah dengan penuh pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Hanya 2 hal. Percaya Yesus yang akan menolong kita, yang akan menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, jangan kita bersandar hal-hal duniawi yang bisa menjadi pertengkaran. Tetapi pikirkanlah hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami sekali lagi. Kami punya Tuhan yang hidup, yang mati di salib. Dan ketika kami mengalami penderitaan, tidak seberapanya yang kami alami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami, setiap kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menolong kami. Dan kami bisa berpikir positif, tidak duniawi. Bisa menolong orang lain yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, karena Tuhan yang telah menolong kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika tidak ada sandaran yang kokoh di dunia ini, kita percaya Tuhanlah yang menjadi tempat kita berlindung sepanjang masa. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita hari ini, marilah kita menaikkan sebuah pujian dari KPPK 260, Tempatku Berlindung. Bila jiwaku susah bergejolak, ku ingin terbang di tempat yang tenang. Dosaku penuh namun ku milik-Mu. Kaulah batu jaman, tempat berlindung. Ku berlindung di dalam-Mu. Kaulah batu jaman, tempat berlindung. Di waktu sunyi ku seorang diri, ku dicobai dan diserang musuh. Ketika badai dan ombak menerpa, Kaulah
batu zaman, tempat berlindung. Ku berlindung di dalam-Mu, Kaulah batu zaman, tempat berlindung. Serangan musuh sungguh menekanku, ku berteduh di bawah naungan-Mu. Cobaan datang bagai gelombang menderu, Kaulah batu zaman, tempat berlindung. Ku berlindung di dalam-Mu, Kaulah batu zaman, tempat berlindung. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk hamba Tuhan maupun majelis jemaat. Kita doakan juga untuk jemaat dan simpatisan GKI Kanaan, agar melalui pandemik ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami GKI Kanaan Tuhan, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman mereka. Di tengah masa ini mereka boleh terus tetap setia memberitakan, menguatkan firman-Mu melalui kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para majelis jemaat, biar mereka juga boleh diberikan hikmat, kekuatan, untuk mereka boleh terus melayani dan menjadi berkat Tuhan. Hamba berdoa juga bagi jemaat maupun simpatisan daripada GKI Kanaan, supaya mereka juga boleh terus dikuatkan ya Tuhan, walaupun mereka sudah hampir 1 bulan tidak ke gereja. Biar iman mereka boleh tetap teguh setia mengikut Engkau ya Tuhan. Mereka boleh tetap menjadi berkat di dalam masa-masa ini Tuhan. Kami menyerahkan semua kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk anak-anak jemaat kita yang bersekolah maupun kuliah secara online sementara waktu ini, agar mereka tetap dapat belajar dengan semangat, giat, dan rajin. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga sehati berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang sekolah maupun kuliah ya Tuhan, di jemaat GKI Kanaan ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, walaupun mereka belajar saat ini secara online. Biar Tuhan berkati, supaya mereka boleh tetap giat, mereka boleh tetap rajin Tuhan untuk boleh belajar, sehingga mereka boleh terus menyelesaikan pelajaran-pelajaran mereka dengan baik ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada anak-anak jemaat kami yang sedang sekolah maupun kuliah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat yang bekerja dari rumah untuk sementara waktu ini. Baik mereka sebagai karyawan, sebagai staf kantor, guru, maupun yang lainnya. Kita doakan agar mereka tetap dapat menjaga integritas dan standar kerja dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu berdoa bagi para jemaat ya Tuhan. Mereka yang bekerja sebagai karyawan, staf kantor, guru, dan lain-lain. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, walaupun mereka bekerja dari rumah. Mereka boleh tetap setia untuk terus bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memimpin
biar mereka boleh tetap menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, mereka tetap menjaga integritas mereka di dalam bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa juga untuk jemaat kita yang bekerja di lapangan. Baik tenaga medis, baik itu buruh, baik itu security, juga mungkin ada yang bekerja sebagai ojek online maupun yang lainnya yang di lapangan. Kita doakan agar mereka dapat menjaga kesehatan dirinya dengan baik. Dan apabila mereka menerima upah harian dan kemungkinan pemasukan sedikit berkurang, mohon Tuhan tetap pelihara kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga sehati berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang bekerja di lapangan Tuhan. Baik untuk security, Engkau terus memberkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, juga para koster, supaya mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Juga mungkin jemaat kami yang bekerja di lapangan ya Tuhan, mungkin mereka sebagai ojek online maupun pekerja yang lainnya yang di lapangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka juga boleh menjaga diri Tuhan, dan dijauhkan daripada mara bahaya. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin mereka yang menerima upah harian, kiranya juga Tuhan menolong, menguatkan mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa juga untuk jemaat yang menjalankan bisnis. Mungkin bisnis saat ini kita semua pasti terpengaruh oleh pandemi ini. Kita berdoa agar Tuhan menjaga, agar mereka tetap mengelola bisnis dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga sehati Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat yang mempunyai bisnis. Saat ini semua bisnis sedang mengalami kerusuhan akibat pandemi ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong Tuhan, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, agar mereka juga boleh tetap bersandar kepada-Mu Tuhan. Engkau tetap memberkati usaha-usaha mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya kita berdoa untuk jemaat lansia dan orang tua dari jemaat, agar mereka tetap menjaga kesehatan dan stamina, agar terhindar daripada wabah virus ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga sehati berdoa bagi jemaat kami yang lansia, juga jemaat yang orang tua ya Tuhan, agar mereka boleh tetap Engkau lindungi dan jaga Tuhan, supaya mereka boleh tetap menjaga stamina, dan mereka juga boleh dijauhkan daripada wabah virus ini Tuhan. Kiranya Engkau melindungi dan menjaga mereka Tuhan. Kami percaya oleh bilur darah Yesus, mereka dibungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh, agar mereka dapat dipulihkan dari sakit penyakitnya dan terhindar daripada virus ini yang rentan terhadap mereka yang lemah tubuh. Jikalau saudara mengetahui namanya, dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga sehati berdoa bagi jemaat kami yang di dalam lemah tubuh Tuhan. Banyak nama-nama yang ada di warta ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga berbelas kasihan mereka Tuhan, di dalam mereka yang lemah tubuh Tuhan. Kiranya Engkau juga merawat mereka Tuhan, menguatkan mereka dan menjauhkan mereka daripada virus ini Tuhan, agar mereka boleh tetap teguh untuk tetap setia mengiring Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yang terakhir, mari kita berdoa untuk persiapan ibadah online hari Minggu. Kita doakan untuk liturgos, prokantor, multimedia, sound system, pemusik, dan hamba Tuhan yang membawakan firman. Biarlah ibadah dan pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga sehati berdoa untuk ibadah online pada minggu ini Tuhan. Engkau memberkati untuk setiap para penata layan, mereka boleh mempersiapkan hati Tuhan. Kau berkati untuk liturgos, untuk prokantor, pemusik, untuk sound system, juga untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Engkau pakai mereka Tuhan, supaya pelayanan mereka boleh menjadi kekuatan, boleh membawa berkat bagi kami yang mendengarkannya dari rumah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online pada hari Minggu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagai penutup ibadah dari persekutuan doa pada malam hari ini, saya mengajak kita menyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.